Bang Fadli ingin langsung menanggapi tadi karena Mas Eko mengatakan ya sudah clearnya berbicara aset negara, tapi tadi ada makna tersirat dari Bang Said Didu bahwa ini bisa panjang sekali Ya, alurnya. kita kan punya otentik. undang-undang Cagar Budaya dan di dalamnya ada PP tentang museum. Salah satu dari pasal PP itu disebutkan barang museum itu bisa diangkat atau dikeluarkan kalau misalnya si pengelola museum itu sudah tidak sesuai lagi dengan visi misinya. Ada itu di ayat 1 ya di dalam peraturan pemerintah tentang permuseuman. Jadi barang yang sudah masuk museum itu adalah end collection. Itu nggak bisa serta-merta walaupun dia punya, dia hibahkan nggak bisa diambil lagi. Itu namanya museum, beda sama galeri. Kalau galeri bolehlah diperjualbelikan, tapi kalau museum itu ada aturan mainnya. Orang sudah menghibahkan nggak bisa diambil. Ya, jadi itu jelas tidak bisa diterima. Jadi itu harus dipahami dulu. Meskipun Karena alasannya keyakinan kategori agama museum tadi. kostrat Bang itu Fadli. adalah museum itu ada dua jenis, museum khusus dan museum umum. Museum kostrat itu masuk kategori museum khusus. Ya. Jadi mau alasannya dia yang menggagas atau nggak bisa. Itu nggak ada urusan lagi dengan pribadi. Itu sudah menjadi domain dari museum. Itu namanya end collection. Dampaknya apa? Ya dampaknya itu sebuah pelanggaran. Nah tinggal ahli hukum lah yang berbicara. Itu sebuah pelanggaran. Dan kalau dari sisi substansi, ya tadi yang saya angkat substansi, bukan persoalan hukum. Substansinya ini menurut saya membahayakan. Dan akhirnya kan bisa ada pendapat, Pak Gatot itu kan mantan Panglima TNI. Pak Gatot saja berpendapat begitu, apalagi yang lain. Karena Kostrad di dalam peristiwa itu sangat sentral. Dan dia mempunyai museum khusus. Sama dengan Kopassus waktu itu sangat sentral. Di dalam proses pergantian rezim ketika itu dalam penumpasan PKI. Itu kalau tidak ada Kostrad, ya mungkin PKI bisa menang. Bang Fadli menilai apakah ada motif khusus di balik pembongkaran? Itu harus ditanya diorama? siapa, harus segera diinvestigasi itu Pak Maijen siapa AY Nasution ya, apa Letjen ya. Legend. Pak Letjen AY Nasution, segera dong muncul ke permukaan. Jangan diam-diam saja. Betul nggak apa yang dikatakan oleh Pangkostrat sekarang? Supaya tidak ada kekeliruan. Nah, itu kan juga tuduhan berat. Ya, kalau misalnya memang itu atas keinginan pribadi, betulkah atas keinginan pribadi? Dan kemudian kalau betul juga itu tidak berhak. Ya, jadi ini harus terbuka, harus transparan menurut saya, supaya tidak menjadi polemik Prof berkepanjangan. Kiki harus menanggapi ini, Prof Kiki. Silakan, Prof. Ini Boleh digunakan mic-nya, Prof? ini tentang museum atau tentang substansi tadi yang Fadlison bicarakan gitu. Kalau substansi, maka tadi sudah benar itu bahwa itu milik negara, itu tidak bisa dikutak-atik. Saya punya ijazah Fadlison dalam soal public history yang seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ada sejarah offstream, ya bikin museum tandingan gitu. Biar masyarakat tuh belajar gitu. Jangan diganti. Pada kasus Smithsonian di Amerika itu dicabut supaya orang tidak bertarung di tingkat wacana lalu menjadi instrumen politik. Yang jadi masalah adalah isu PKI itu menjadi instrumen politik. Ya pemainnya ya Fadlison lah salah satu pemain utamanya gitu. Langsung dituduh, Bang. Sulistyo juga sebagai penulis. Ya betul sih, kita waktu di Surabaya dia kaget ketika saya juga melaku di salah satu sudut di kursi di sana gitu. Nah kenapa? Kalau tidak begitu bangsa ini nggak pernah belajar, berkutat pada hal-hal yang pokoknya gitu. Yang jadi masalah adalah seperti yang saya sebut. Nah, tidak ada hitam putih. Tentara itu tahun 55 milih, tahun 57 pemilu setelah memilih. Yang kedua, rujukan para yang percaya bahwa kebangkitan PKI masih ada muncul itu sebetulnya isu yang obsolet ya. Kita semua tahu udah lewat kayak begitu. Tetapi dalam beberapa hal masih laku jualannya Fadlison ini kan gitu. Gini, sebentar. Nah. Karena kan pernyataan Pak Gatot itu udah masuk ada intervensi semacam itu ya.
Kita ingat dulu habis kongres keempat atau kelima PKI tahun 54 atau 55, itu ada hasilnya itu metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Satu menggarap petani, yang kedua kalangan buruh, dan yang ketiga kalangan angkatan bersenjata. Melakukan penyusupan dan infiltrasi. Di tahun 54-55 itu dalam waktu 10 tahun ternyata terjadi dan Itu berhasil. benar ya, jadi sebagai instrumen politik ya masih laku, dan PKI memang juga X ya, menggunakan isu itu. Tiba-tiba pasca reformasi ada deklarasi PKI baru di Jogja. Saya diminta menjadi moderator di acara TVRI di Jogja waktu itu, berhadapan antara para pelaku lama ini dan bukan hanya berdebat, berantem. Loh, Anda mau bunuh saya waktu itu, terus itu ya sudah, kita dulu pernah saling bunuh, mari kita saling bunuh-bunuhan lagi sekarang gitu. Tapi permasalahannya banyak juga Sebetulnya masyarakat. gini, tadi Pak Fadli bilang Ya. karena Pak Gatot sebagai mantan Panglima komentar. Tapi harus diingat komentar Pak Gatot setiap September itu ya pasti ya ini. Jadi mau ada isu ini atau tidak, isu PKI naik Maksud Anda lagi. sengaja digoreng? Nah, saya kira ini selalu beda. seperti Sebentar. ini, polanya begini. Coba ya September tahun lalu ada komentar Pak Gatot. Iya, tapi Jadi, berbeda kan. enggak harus dengan Begini, kejadian Pak ini. Gatot, Pasti dalam Pak hal ini Gatot saya bukan komentar membela. juga. Kita punya instrumen hukum yang sangat jelas. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Satu lagi Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Soal keamanan negara. Yang menjadi musuh negara itu jelas disebut itu adalah komunisme. Marxisme, Leninisme, komunisme. Itu disebut secara verbatim. Tidak ada disebut yang lain-lain radikalisme dan sebagainya, itu nggak ada. Itu adalah itu, keamanan negara, musuh negara itu adalah itu. Jadi kalau kita berbicara itu dan undang-undang ini masih berlaku, TAP MPRS ini masih berlaku, ya wajar. Karena kita punya trauma yang panjang. Nazi sampai hari ini, itu tahun 44 ceritanya, malah dari tahun 39, 44 ya, puncak-puncaknya Nazi sampai 45, itu sampai sekarang coba Anda bikin. Fadlizon itu benar dalam hal itu, Ah. tetapi sebagai sejarawan dia melakukan anakronisme sejarah. Bukan Karena anakronisme. menilai masa lalu dari konteks Bukan. sekarang dan menilai masa sekarang dari konteks 60 tahun yang Saya lalu. sebentar, saya hanya mau mengatakan di negara maju seperti Eropa saja yang demokrasinya jauh lebih maju dari kita, masih ada pelarangan partai Nazi atau neo-Nazi atau segala macam embel-embel pakai baju Nazi aja dilarang. Artinya menurut Ya, Anda di ya, Indonesia Artinya kenapa? kemungkinan ini Ada trauma. Ya, Karena sekarang mereka nggak ada yang pakai melakukan embel-embel PKI. melakukan pembantaian. Nah, Indonesia punya trauma Ya, terhadap sekarang PKI. nggak ada hari ini, per Iya, iya. hari ini nggak ada yang pakai embel-embel PKI. Yang pakai Ada embel-embel juga PKI. yang dulu pernah pakai kaos katanya Iya style. dulu, Iya. kan kita bicara sekarang. Ah. Yang sekarang teriak-teriak PKI ya orang yang isu PKI ini bangkit tanpa ada fenomena apa-apa, cuma fenomena patung yang ya. mungkin soal simpel tadi. Oh, aset itu tidak negara. simpel. Itu Iya, serius. Iya aset negara. Iya, Tidak bukan aset harus ada negara. kaitannya dengan Itu PKI. peristiwa penting. Kalau tidak ada peristiwa itu, tidak terjadi Nah, perubahan. kalau saya lihat ya sebagai kekuatan politik, PKI maupun neo PKI atau apa, itu barangkali ya real dan nggak real. Bang Said, kita kasih Tetapi kesempatan kalau dulu nih. ideologi, ya komunisme apa, saya mau tanya siapa sih yang ngerti komunisme? Oke, Bang Said dulu. Oh, Fadlizon aja salah kok. Saya begini, saya Enggak, yang bagian komunisme yang mana? Bang Fadli, kita kasih Kita kesempatan Bang berikan Said. iya, kesempatan silakan, Bang Said silakan. dulu. Bang Said. Silakan, saya Bang. begini. Setiap kekerasan sangat tidak wajar melarang orang tidak trauma. Sangat tidak wajar. Siapapun melakukan kekerasan. Jadi orang trauma terhadap kekerasan PKI tidak boleh dilarang. Kita trauma supaya jangan terulang. Oke Pak ya. Nah yang tadi saya menarik Prof. Yang tentang pembongkaran patung di Hiroshima. Karena sudah dianggap tidak pahlawan. Bukan. Itu Nggak. Smithsonian Institution. Oke. Boleh sama mic-nya, Prof? Itu di Smithsonian, Ya, di oke. Museum Smithsonian. Ya. Maksud saya begini. Dihilangkan teksnya. Ya, dihilangkan teksnya. Jangan sampai sama dengan waktu Stalin dijatuhkan patungnya di Rusia. Saya berharap jangan sampai penghilangan patung di Kostrad dianggap sama dengan itu, sehingga dianggap ketiga patung orang situ bukan pahlawan lagi, Pak Harto, Nasution, dan Saroedi. Nah,
Makanya penting sekali muncul Aye Nasution menjelaskan, jangan sampai publik membaca seperti pembangkoran patung yang lain. Bahwa itu karena sudah Stalin dan dianggap pahlawan di Rusia, maka dijatuhkan. Yang dikatakan Prof. Himawan tadi, patung itu karena dianggap tidak pahlawan dijatuhkan. Jangan Tapi kan sampai, berbeda dong dengan yang ini, Bang. maksud saya, makanya perlu sekali muncul Aye Nasution. Supaya ini tidak menjadi polemik, bisa membaca orang, oh berarti tiga pahlawan di situ sudah nggak dianggap pahlawan. Ini saya, tolong ini clearkan, karena siapa tahu ini bisa dibaca macam-macam, itu loh. Ini tafsir yang cukup berbahaya juga ya. Jadi memang upaya-upaya itu kan selalu ada. Saya kira wajar mau membelokkan sejarah. Sampai sekarang mau tetap ada, menghapus Bang Wadli, sejarah. Anda melihatnya, meskipun Ada sudah dong. kejadian Misalnya 56 tahun silam. Dari berbagai macam buku terutama ya untuk melakukan rekonstruksi. Itu dari tahun 48 kejadian begitu. Ya, udah jelas-jelas kudeta dia bilang tidak. Itu teror putih Hatta. Itu karena faktor perang dingin dan lain-lain. Jadi padahal Soekarno-Hatta waktu itu bersatu, masih Dwi Tunggal. Ya, mengatakan pilih musuh atau pilih Soekarno-Hatta. Nah, kemudian di tahun 65 juga begitu. Berusaha kembali untuk menghapus, nanti mungkin dalam wujud yang lain. Tapi cara-caranya yang dipakai, cara adu domba, cara fitnah, Itu ada hingga saat ini? Oh, ada dong. Oke, kita nanti bahas lagi usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Mas Eko juga ingin komentar ya, seperti udah megang mic dulu Mas Eko.